Ya, pagi ini kita akan membahas tentang interpolasi. Ya, apa itu interpolasi ya? Mengapa diperlukan interpolasi? Jadi interpolasi ini digunakan ketika kita hanya mempunyai data-data yang terbatas, kemudian padahal kita memerlukan suatu data lainnya yang tidak ada dalam hasil observasi kita, sehingga kita ingin mengetahui dari data yang belum terobservasi atau belum masuk dalam penelitian, kita bisa menginterpolasikan atau memperkirakan hasil interpolasi itu dengan cara-cara tertentu. Ya, kalau dulu di SLTA atau SMA mungkin pernah mendapatkan cara menginterpolasi, tapi dengan cara linear, yaitu dengan metode trapesium. Ya. Dulu kalau di SLTA misalnya di sini ada trapesium, ininya misalnya A, yang di sini B. Kalau begitu yang di sini berapa? Gitu ya. Yang di sini berapa? Nah, itu kita interpolasi dari ini dan ini sehingga kita dapatkan ini. Tergantung dari kondisinya ini ya. Biasanya kita menggunakan metode trapesium ini, yaitu perbandingan ini dibanding dengan ini sama dengan ini dibanding dengan ini sama dengan ini dibanding dengan ini ya, kayak seperti segitiga sebangun ya. Itu yang di SLTA. Jadi sekali lagi, yang ini dibanding dengan ini sama dengan yang ini dibanding dengan yang ini ya. Itu cara linear ya. Nah, kalau sekarang mungkin kita kembangkan lagi, tidak hanya linear, yang disebut linear karena kita menggunakan dua titik yang ditarik dari garis lurus ya. Ini dengan ini ya. Ini kita tarik garis lurus, makanya disebut linear ya. Nah, nanti ada yang non linear, yaitu kalau kita nanti misalnya melengkung begitu ya. Nah, itu non linear ya. Nah, tergantung dari bentuknya, apakah itu nanti berbentuk polinomial, berbentuk eksponensial, atau berbentuk yang lainnya. Yang paling banyak digunakan pendekatannya adalah bentuk polinomial ya. Bentuk polinomial itu yang paling umum ya, yaitu suatu persamaan eksplisit ya, di mana fungsi X dinyatakan dalam X, yaitu berbentuk suatu fungsi X, di mana fungsi X-nya itu adalah mulai dari A0, A1X, A2X kuadrat, dan seterusnya sampai ke AN ya, X pangkat N ya. Itu ini bentuk-bentuk yang paling umum ya. Tidak harus ini, tapi yang paling banyak digunakan adalah bentuk ini ya. Biasanya pendekatannya adalah kalau berbentuk polinomial itu tergantung dari derajatnya. Jadi kalau misalnya berderajat 2, berarti dia puncaknya ada puncaknya 1 ya. Jadi kalau biasanya berbentuk misalnya ya seperti ini. Kalau berderajat 5
puncaknya ada dikurangi 1, jadi 4. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, berarti oh dia pangkatnya berderajat 6 dan seterusnya. Jadi kalau pangkat 7 berarti nanti puncaknya ada 6. Kalau pangkatnya 8 puncaknya ada 7. Puncak atas maupun yang lembah bawah ya. Itu. Nah, biasanya kita tidak perlu menggunakan derajat yang tinggi ya, jika memang diperlukan presisi yang sangat tinggi ya. Biasanya ya sekitar 3 atau 4 biasanya yang digunakan itu. Tapi tidak harus, itu hanya sekedar apa namanya petunjuk saja ya. Ini. Nah, jadi sekali lagi interpolasi ini digunakan untuk mengetahui hasil suatu fungsi di mana data yang ada itu tidak masuk di dalam hasil observasi, sehingga kita butuh data-data yang lainnya. Kita bisa memperkirakan trendingnya atau kecenderungannya ya. Kita bisa melihat apa, bisa memperkirakan hasilnya apa. Jadi misalnya begini, contohnya hari ini hari Selasa, saya dapat apa namanya mencari uang ya, mencari uang dapat 100. Hari Rebu dapat 200. Hari Kamis dapat 400. Hari Jumat dapat 500. Oh, kalau begitu hari Senin minggu depan kira-kira saya dapat berapa? Nah, itu kita perkirakan ya. Itu bisa perkirakan. Itu yang positif ya. Ada yang negatif juga. Bisa digunakan untuk negatif. Oh, ini keluarnya lotre sekian. Hari ini sekian, hari ini sekian. Berarti minggu depan oh keluarnya nomor lotrenya nomor sekitar sekian. Nah, itu bisa ya. Dulu pernah ada penjudi menggunakan cara ini ya. Nggak tahu tepat atau tidak ya. Itu. Jadi apa namanya unsur matematis dimasukkan dia untuk meramal kira-kira nomor berapa yang keluar itu ya. Tapi saya nggak percaya ya. Itu karena apa ya? Mungkin kalau dengan kecurangan tertentu ya bisa ya. Kalau main judi udah nggak ada probability-nya ya, dan juga tidak perlu kita bawa ke ranah akademik ya. Gitu. Sebelum saya lanjutkan, ini ada hampir sama antara interpolasi dan regresi ya. Hampir sama, ada banyak kesamaan. Karena nanti ini interpolasi itu materinya cukup banyak, sehingga kalau saya campur dengan regresi, waktunya sampai ke UTS tidak nyampe, sehingga saya potong sampai interpolasi. Regresinya nanti kita pelajari setelah UTS ya. Ada beberapa macam metode, salah satunya nanti ada interpolasi linear, interpolasi kuadratik, kemudian ada interpolasi Newton ya, interpolasi bentuk umum ya, Newton biasanya disebut dengan Newton kalau nggak salah ya, dan seterusnya. Tapi kita akan pelajari dulu beberapa apa namanya interpolasi, yaitu nanti ada 4 ya yang kita pelajari, yaitu satunya adalah interpolasi linear, kemudian kuadratik, yang ketiga Newton, dan yang keempat adalah Lagrange ya. Itu. Kemudian nanti 2 minggu lagi kita latihan soal, setelah itu baru UTS ya. Oke, saya lanjutkan. Ada beberapa metode, yaitu dengan interpolasi itu, sekali lagi interpolasi adalah untuk mengetahui suatu harga, suatu fungsi di mana X-nya sudah diketahui tapi fungsinya X yang dicari tapi fungsinya kita belum tahu ya. Nah, sekarang caranya adalah satu metode interpolasi linear ya. Namanya juga linear, maka nanti akan ada penarikan garis lurus, pasti itu ya. Nah, gitu. Nah, sekarang kita lihat dengan cara
mungkin agak kurang apa namanya, saya taruh di sini saja ya. Ini ditambah tadi apa, AN X pangkat N ya. Nah, saya taruh di sini saja. Kita lihat interpolasi linier, kita ambil suatu sistem kartesian bahwa ini ada suatu fungsi begitu. Kemudian kita ambil dua titik ya, yang sudah diketahui, yaitu kita tarik ya dari sini, dari titik-titik ini kita tarik ke sana. Kemudian jadi kalau fungsinya itu ada x0, di sini nanti ada itu di sini ya. Ini x-nya, ini adalah x1. Kemudian ini A, B, dan C. Maaf, A. Saya samakan dengan ini aja, dengan buku ya. Nah, yang kita ketahui adalah harga dari x0 fungsinya berapa, harga dari x1 harga fungsinya berapa, sehingga kita butuh kalau di x ini harganya berapa. Begitu. Nah, jadi kalau di sini berarti nanti ini fungsi x1 ya. Kemudian yang di sini adalah fungsi x0. Nah, yang kita cari adalah yang ini ya. Nah, dari sini kita bisa apa namanya, segitiga sebangun dari dua segitiga sebangun kita dapatkan BC ya, dibanding dengan ini maaf kurang jelas, D ya, BC dibanding dengan AB ya, BC dibanding dengan AB sama dengan DE dibanding dengan DA ya. Jadi BC dibanding dengan AB sama dengan DE dibanding dengan AD ya. Ini segitiga sebangun, saya kira semua sudah tahu ya di SLTA ya. Nah, BC-nya itu apa? Yaitu adalah fungsi X fungsi 1 ya. Ini di sini ada, saya samakan dengan buku. Fungsi 1 ini bukan harga 1, ini menunjukkan orde 1 atau pangkat 1 ya. X dikurangi ya, BC-nya ini itu adalah ini adalah ini dikurangi ini ya. Jadi fungsi 1x yang ini fungsi 1x dikurangi fungsi x0 ya, dikurangi fungsi x0 ini ya. Ini BC ini. BC ini adalah yang ini fungsi x kemudian dikurangi dari fungsi x0 ya. Dibagi dengan AB. AB itu adalah x dikurangi x0 ya. Sama dengan DE-nya apa? Ini dikurangi ini. DE-nya adalah fungsi x1 dikurangi fungsi x0
dibagi dengan AD. AD berarti X1 dikurangi X0. Nah, demikian. Sehingga kita dapatkan, kita yang cari adalah yang kita cari adalah yang ini ya. Jadi fungsi satunya itu order 1 ya. Sama dengan ya, ini taruh ke sana, ini dipindah ke sana ya. Saya tulis saja biar agak lebih detail, lebih jelas ya. Ini kita pindahkan ke sana menjadi fungsi 1x min fungsi x0 sama dengan ini kali ini. Jadi fungsi x1 min fungsi x0 dibagi dengan x1 min x0 kali x min x0 ya, begitu. Sehingga kalau ini kita pindahkan di sini fungsi 1x sama dengan fungsi x0 ditambah dengan fungsi x1 min fungsi x0 x1 min x0 dikali dengan x min x0. Itu rumusnya ya. Jadi dengan cara seperti itu kita bisa melihat bahwa harga fungsi 1x ini ya, rumusannya adalah ini ya. Jadi yang kita ketahui dari hasil observasi, dari hasil penelitian, percobaan dan sebagainya, kita dapatkan ini dan ini. Bagaimana kita mencarinya harga yang ini? Yaitu dengan cara interpolasi. Ini bisa dilakukan interpolasi yang di dalam atau ekstrapolasi yang keluar ya.